Baiklah, kita mulai pembahasan soal untuk nomor 21 sampai dengan nomor 30. Soal nomor 21. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang merupakan isi paragraf. Kita baca paragrafnya. Bila panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap atau ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Anak-anak seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat baling-baling, bermain musik dengan trompet-trompet kecil dari batang padi, atau berburu burung beker. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak-anak dari kelompok mana saja. Setiap orang di kampung saling mengenal, termasuk anak-anak. Pembahasan untuk soal nomor 21 sebagai berikut. Paragraf harus berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Berisi beberapa kalimat yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Kemudian, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Lalu bagaimana cara menyimpulkan isi paragraf? Berikut cara menyimpulkan isi paragraf yang dapat kita lakukan, antara lain, bacalah semua paragraf dengan cermat atau bacalah semua kalimat dengan cermat. Tentukan ide pokok paragraf tersebut. Kemudian, simpulkan paragraf tersebut berdasarkan ide pokok paragraf yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat memilih di antara kalimat-kalimat yang merupakan pernyataan pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Kalimat pertama lebih bersifat umum, maka jawaban yang tepat yaitu jawaban A. Semua petani yang punya sawah selalu mengadakan syukuran bila panen tiba. Kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Nomor 22. Matahari telah tenggelam, onggokan-onggokan jingga di langit, barat membawa malam. Pernyataan yang menggambarkan catatan waktu dari kalimat di atas adalah A. Malam, B. Petang, C. Siang, D. Pagi. Dari kalimat yang dibangun mendukung bahwa yang menggambarkan catatan waktu dari kalimat di atas adalah pada waktu petang. Soal berikutnya, nomor 23. Bacalah paragraf berikut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagian argumen. Penjelasannya sebagai berikut. Kalimat pertama, kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Ini merupakan bagian latar belakang pidato. Nomor 2. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat, yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak didengar. Ini merupakan pengantar pokok persoalan. Kalimat ketiga, jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang ozon, tolong berhenti merusaknya. Ini bagian dari bagian inti pidato. Kalimat keempat, jangan lupakan mengapa Anda menghadiri konferensi ini. Mengapa Anda melakukan hal ini? Kami adalah anak-anak Anda semua. Anda sekalianlah yang memutuskan dunia seperti apa yang kami tinggal. Orang tua seharusnya dapat memberikan kenyamanan pada anak-anak mereka dengan mengatakan, semuanya akan baik-baik saja. Kami melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Dan ini bukanlah akhir dari segalanya. Inilah yang merupakan bagian argumen, yaitu argumen etos, patos, dan logos. Sebenarnya, untuk menjawab soal ini, kalian bisa membuka buku paket bahasa Indonesia SMP kelas 9 halaman 40 sampai dengan 43, sehingga jawaban soal nomor 23 terdapat pada jawaban kalimat keempat, yaitu D. Soal nomor 24. Bacalah paragraf berikut. Yang ditanyakan adalah pesan penutup. Nomor 24 ini juga bersumber pada buku paket bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9 halaman 40 sampai dengan 43. Pidato persuasif yang baik haruslah ditutup dengan memberikan rekomendasi berupa saran atau harapan mengenai suatu hal positif yang perlu diikuti oleh para pendengar. Kalimat penutup pidato yang tepat ialah
Demikian pidato saya akhiri. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Dengan demikian, kita dapat memilih di antara jawaban 1 atau 2 atau 3 ke 4. Jawaban yang paling tepat ialah jawaban yang nomor 2, yaitu ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Jadi, apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menantang Anda, cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut. Soal nomor 25. Bacalah kutipan berikut. Yang ditanyakan adalah bagian struktur teks pidato tersebut. Oleh karena pentingnya gerakan tumpas baca tulis, saya mengajak saudara sebagai generasi penerus bangsa untuk ikut serta dalam menuntaskan gerakan ini. Untuk menjawab soal nomor 25 ini harus kita perhatikan. Yang pertama, penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan tahap ketika sang orator menegaskan kembali posisinya terkait suatu hal atau topik setelah menyajikan argumentasi yang kuat dan relevan. Berikutnya, pernyataan posisi. Pengertian pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas terhadap suatu persoalan. Dalam teks pidato persuasif, harus fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Selanjutnya, bagian tahap argumen. Argumen yang efektif harus meyakinkan, harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Selanjutnya, jawaban D. Harapan yang terdapat pada teks pidato berisi simpulan, ajakan, atau doa yang disampaikan pada pendengar. Dengan demikian, jawaban nomor 25 adalah jawaban D, yaitu harapan. Soal nomor 26. Bacalah kutipan pidato berikut. Yang ditanyakan adalah bagian apa kutipan pidato tersebut. Berdasarkan kutipan kalimat dalam soal tersebut menggunakan kata mari bersama-sama yang terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kita coba baca selengkapnya. Mari bersama-sama kita teruskan perjuangan para pahlawan, beri dukungan pada komitmen pemerintah untuk program membangun sekolah yang menyenangkan, serta tetap menjaga stamina raga, rasa, dan cipta. Ibu dan Bapak izinkan saya undur diri dari mimbar ini. Mari kita teruskan perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Paragraf tersebut merupakan kutipan pidato bagian A, pembuka, B, penutup, C, isi, D, simpulan. Dengan memperhatikan kalimat-kalimat tersebut, jawaban nomor 26 adalah bagian. Soal nomor 27. Bacalah kutipan pidato berikut. Yang ditanyakan bagian apakah pidato tersebut. Hadirin yang berbahagia, hari ini tepat tanggal 22 Desember, seluruh dunia merayakan Hari Ibu. Tentu saja, sosok ibu adalah sosok wanita yang sangat berjasa dalam hidup kita. Tampaknya kita tak akan pernah ada. Sungguh besar kasih sayang ibu. Ibu yang melahirkan kita ke dunia, yang memberikan kehidupan lewat air susu, dan berjuang sekuat tenaga ketika melahirkan kita ke dunia ini. Jawaban yang tepat adalah jawaban A, yaitu pembuka. Hal ini dapat dilihat pada kalimat pertama, hadirin yang berbahagia. Hari ini, kata hari ini mengawali kalimat yang bersifat umum. Soal nomor 28. Cara memersuasi berikut ini yang menggunakan pendekatan emosi adalah A. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kalimat ini merupakan bagian emosi atau lebih bersifat menggugah emosi. B. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Ini merupakan bagian logika. C. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya alam kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Jawaban C merupakan bagian etika. D. Daur ulang dapat kita lakukan dengan memanfaatkan barang bekas di sekitar kita. Selain dapat menambah pendapatan keluarga, pemanfaatan limbah dapat mengurangi pencemaran bumi kita. Ini merupakan bagian logika. Dengan demikian, jawabannya terdapat pada kalimat A. Soal nomor 29, bacalah kutipan berikut ini. Namun,
Saya yakin perlahan-lahan bangsa kita akan mampu keluar dari krisis ekonomi ini. Peran serta pemerintah dan masyarakat harus digalakkan, khususnya untuk membangun kembali sendi-sendi perekonomian. Peningkatan kredit usaha kecil dan menengah adalah salah satu solusinya. Kalimat yang tepat untuk mengawali pidato di atas adalah, kita perhatikan jawaban-jawabannya. A. Semoga pemerintah bersedia menanggung beban krisis ekonomi di negeri tercinta ini. Kalimat A merupakan bagian penutup. Kalimat B, saya ingin menyampaikan pesan untuk generasi muda sebagai penanggung jawab krisis yang terjadi di negeri tercinta ini. Kemungkinan jawabannya pada kalimat B. Krisis ekonomi yang sedang melanda negeri ini, kita sangat prihatin merasakan krisis tersebut. Krisis ekonomi sedang melanda negeri ini. Kita sangat prihatin merasakan krisis tersebut. Kata tersebut menunjukkan bahwa ini bukan merupakan kalimat pembuka. Kita negara berkembang yang sangat membutuhkan suntikan dana dari luar negeri. Berdasarkan kalimat-kalimat pilihan tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu saya ingin menyampaikan pesan untuk generasi muda sebagai penanggung jawab krisis yang terjadi di negeri tercinta ini. Soal terakhir dari sesi kali ini, bacalah kutipan penutup pidato berikut. Hadirin yang berbahagia, demikian pidato saya dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Manakah suntingan kutipan penutup pidato yang paling tepat? Penjelasannya sebagai berikut. Kata mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau setulus-tulusnya, atau sebanyak-banyaknya dalam ungkapan pidato sebaiknya dihindari. Jawaban A dan D masih menggunakan kata-kata tersebut. Dengan demikian, kemungkinan jawaban tinggal B dan C. Selanjutnya kita perhatikan tanda baca dan huruf kapital pada kalimat hadirin yang berbahagia. Jawaban C setelah kalimat itu ditandai dengan tanda koma dan dilanjutkan dengan pemakaian huruf kapital pada ungkapan yang mengikutinya. Konsep seperti ini tidak dikenal dalam pemakaian bahasa Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini, berarti jawaban yang benar adalah jawaban B. Kalau kita perhatikan lagi, kata Hari Kesaktian Pancasila mestinya ditulis dengan huruf kapital. Alasannya terdapat pada video saya yang lalu. Demikian pembahasan soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya dalam pembahasan soal nomor 31 sampai dengan nomor 40. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.